nama Tuhan, kita akan mulai ibadah Paskah kita pagi hari ini. Sejak saudara bangkit berdiri, kita menghadap hadirat Tuhan pagi hari ini, membawa korban syukur kita atas kebaikan Tuhan, atas karya Tuhan yang luar biasa dalam setiap hidup kita. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Bapak, kami datang pagi hari ini. Kalau pada hari Tuhan, kita bangkit mengalahkan maut. Bahkan kuasa kebangkitan Tuhan membawa sukacita, membawa ketenangan, damai sejahtera. Terima kasih Bapak. Kami membawa hati kami, membawa hidup kami, bersyukur atas kuasa kebangkitan Dia. Kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami disembuhkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bangga bersyukur punya Bapa seperti Engkau. Bapa, Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa buat kuasa kebangkitan pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat karya-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami naikkan syukur bagi-Mu
umatnya. Dari surga datang utusnya umatnya. Dipuji ditinggikanlah namamu Yesus. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah muliakanlah.
kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kau mengatakan kepada Tuhan, kasih Allah-Mu sungguh telah terbukti. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Katakan dengan sungguh-sungguh, dengan iman, dengan pengertian kepada Tuhan, bahwa kita benar-benar sudah mengalami kasih Tuhan. Dia telah membuktikannya di kayu salib. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Katakan dengan sungguh-sungguh, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Naikkan syukur kepada Tuhan, bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Amin Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kau muliakan pujian kepada Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti Mari kita kasih. katakan kembali, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Sama-sama katakan bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. selama hidupku ku sembah. Bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, seumur hidup kami akan memuji dan membanggakan Tuhan. Karena kami tidak dapat balas akan kasih-Mu, akan kebaikan-Mu, akan karya-Mu yang dahsyat bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bangga bersyukur punya Bapa seperti Engkau Tuhan. Tidak pernah kami temui kasih seperti kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari Tuhan kembali kami datang Tuhan
mengucap syukur atas kasih dan atas pemurahan-Mu Tuhan. Walau kami ada sampai hari ini, semua karena kasih Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang besar bagi kami. Terima kasih Bapa. Setiap kami yang datang Tuhan, biarlah kami hanya datang membawa syukur kami kepada Engkau Tuhan, membawa pujian sembah kami pada Engkau Tuhan, karena Engkau sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Dengan kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, memulihkan kami Tuhan, membawa kemenangan bagi setiap kami yang datang pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Bapa, setiap kami yang datang pagi hari Tuhan, dan bantu terbelakang sampai ke depan, semua Tuhan jamah, Tuhan lawan. Tidak satu pun yang Engkau lalui Tuhan, dan akan boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau secara pribadi ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hadirat Allah dicurahkan di saat kami datang menuju menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Hadirlah tengah-tengah kami Tuhan. Lawatlah setiap pribadi yang datang pada Engkau pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, setiap kami yang melayani, mari Bapak sembunyikan kami di belakang salib Tuhan. Pakai hidup kami jadi sudah berkat ya Tuhan. Urapi suara-suara kami Tuhan, dan untuk hormat kemuliaan bagi nama Engkau Tuhan. Tidak ada satupun yang mencuri kemuliaan di antara kami Tuhan, tapi biarlah hanya pengagungan hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat lingkungan kami, berkati mereka Tuhan. Biarlah Tuhan hadirat Allah mengalir tempat ini Tuhan. Terlebih Tuhan anugerahkan keselamatan atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Tidak ada lagi Tuhan kuasa lain Tuhan Yesus, selain kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang tutup bungkuskan dengan kuasa darah Yesus. Dan biarlah Tuhan kami boleh bersorak-sorak di dalam tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap di dalam tempat ini. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan saudara. Selamat Paskah semuanya. Selamat Paskah. Masih kurang semangat. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Yesus sudah bangkit. Kita mau katakan kepada Tuhan, biar aja kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sebab kebangkitannya membawa pemulihan bagi kita. Bersyukurlah kepada
masyhurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara. Berkata Kau Tuhan Raja, agunglah kebangkitan-Mu, mukjizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, Engkau teguh dan mulia, masyhurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara. Berkata Kau Tuhan Rajaku. Sampai pagi hari ini, kita percaya bahwa Dia Raja pemenang. Amin. Hari ini sudah bangkit kalahkan maut untuk kita yang dikasihi. Sejauh sudah bangkit berdiri, kita mengatakan kepada Tuhan, Raja pemenang. Berikan tos dulu kiri kanannya. Ayo semangat. Yesus sudah bangkit, semangat semua. Dialah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia bangkit dan hidup.
untuk selamanya. Dia bangkit dari sini, tidak ada satu yang dapat mengalahkan dia. Amin. Kita masih terus berdiri, kita mengatakan kepada Tuhan, kita hari ini merayakan kebangkitan Tuhan. Amin. Kita akan merayakan Yesus. Bersama-sama kita katakan kepada Tuhan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Mari rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Sekali lagi. Rayakan Yesus, rayakan. Katakan dia bangkit. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Katakan lebih lagi. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Mari rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup Selamanya. selamanya. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Kita merayakan hari kebangkitan Tuhan kita. Amin. Sekarang kita akan menyaksikan persembahan pujian dari kaum pria. Ayo yang merasa kaum pria maju. Ayo. Bapak di depan. Yuk. Kelihatan. Bye.
selamat Paskah. Ayo, 1, 2, 3. Selamat Hari Paskah. Selanjutnya dari youth ya. Jangan kalah sama kaum pria. Boleh suruh nyanyi, dia nonton malah ya dia.
kita banyak menjadi akan nama Tuhan kita, amin. Nggak bosan-bosan ya. Sebagai rasa syukur pada Tuhan, saya juga mau memuliakan nama Tuhan oleh kuasa dan Roh. Bagi yang tahu lagu boleh sama-sama kita bernyanyi. Thank
bersama anak kami Kristen. memberikan pujian bagi Tuhan kita, amin. Untuk menghibur kita harus ada ya. Hari itu udah mulai ya. Kita persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan baca bersama dari Roma 8 ayat 29. Bagi yang sudah menemukannya, kita sama-sama untuk berdiri untuk menghormati firman Tuhan.
Udah dapat semuanya? 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Kita mengatakan kepada Tuhan, karena saling Tuhan kami hidup sampai hari ini. Kita mengatakan kepada Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan kami hidup yang baru. Kita mengatakan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan iman kepada Tuhan. Dan dengan menjadi doa kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Bersama-sama kita mengatakan, Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun terserah hanya
yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Benar Bapa pengorbanan anakmu yang tunggal Yesus Kristus. Itulah yang membebaskan kami, sehingga kami bisa berkata Engkau Bapa. Karena Engkau melalui anakmu Yesus Kristus, Engkau menyelamatkan kami. Yang seharusnya kami yang mati, tapi dengan penebusan darah Yesus, pagi ini kami tahu bahwa Engkau telah bangkit. 2000 tahun yang lalu kebangkitan Engkau telah proklamirkan, dan kami percaya dalam setiap kami yang mempercayai Engkau Tuhan, ada kebangkitan besar terjadi dalam kehidupan kami. Hanya Bapa, biarlah Engkau terus bekerja dalam hidup kami. Dan otoritas Roh Kudus, Engkau bekerja dalam setiap kami. Sebentar kami dengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Terapi hamba-Mu rapuh setiap kami, sehingga kebenaran yang kami dengar benar-benar berasal daripada Tuhan. Pujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam dengan firman, video yang kita lihat sekarang. I follow the river, I see the open
Tuhan. Sekelas video kebangkitan daripada Tuhan kita. Tuhan kita sudah bangkit, amin. Bapak Ibu percaya? Haleluya. Terima kasih buat semua para pelayan, baik dari mulai dari Jumat Agung sudah melayani luar biasa, seluruh puji sembah yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan maupun media, pemain musik dan seluruh jemaat Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, amin. Beri yang terbaik buat Tuhan. Selebihnya para yang bekerja dalam hidup kita. Pagi hari ini saya akan berbicara tentang kebangkitan Kristus. Kita lihat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai 57. Nah, kita lihat 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai ayat yang ke-57. Ayat 54. Iya, 54. Kita dari 54 kita baca sama-sama itu. 1, 2, 3. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ayat 56. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Selanjutnya, tetapi syukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita merayakan adalah satu peristiwa yang paling menentukan dalam sejarah manusia, yaitu kebangkitan Yesus Kristus. Banyak tokoh besar dalam sejarah dunia, mereka mati dan aja mereka dikuburkan, dan tidak ada ceritanya mereka dibangkit. Hanya mereka meninggalkan ajaran yang dikenang oleh pengikutnya. Tetapi hanya satu yang mati, dikuburkan dan bangkit kembali, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada nabi-nabi ataupun yang membawa pengajaran-pengajaran yang mereka dalam hidupnya dinyatakan dan dituliskan di sana. Mereka bangkit. Hanya Yesus satu-satunya. Berarti seharusnya kita harus mengerti dengan benar bahwa Dia juru selamat manusia. Amin. Kebangkitan bukan sekedar cerita, bukan simbol, bukan legenda. Kebangkitan adalah realitas ilahi yang mengubah segalanya. Tanpa kebangkitan, iman kita sia-sia, pengharapan kita kosong, hidup kita tanpa arah. Tetapi karena Kristus bangkit, kita memiliki kemenangan yang besar dalam setiap orang yang percaya kepada Dia. Oleh karenanya, pagi ini saya kembali meneguhkan kepada Bapak Ibu, kita harus benar-benar sungguh mempercaya bahwa Yesus telah mati, tapi Dia bangkit, dan nantinya Dia akan naik ke surga. Di sana Dia akan menyediakan tempat bagi saya dan Bapak Ibu. Ini sudah tertulis.
Jadi kalau memang pagi ini masih ada yang agak benar nggak Yesus itu penebus, harus ambil pemikiran itu. Aku tak percaya. Oleh karenanya pagi hari ini ada 4 hal yang kita harus pelajari dari kebangkitan. Yang pertama, kebangkitan Kristus membuktikan kuasa Allah lebih besar dari maut. Jadi saudara, kematian adalah hal yang paling ditakuti manusia. Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, menjelang siang, masih ada yang takut mati? Masih ada yang takut mati. Karena kalau dia masih takut mati, dia belum mengerti dia mau harus nantinya mau kemana, sehingga dia takut mati. Tapi seharusnya kalau kita sudah tahu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya, dan nanti di akhir hidup saya dia juga yang akan memegang hidup saya berjalan bersama dengan dia, nanti kita nggak takut kematian. Kan pasti kalau kita mulai merenungkan, kalau nanti mati gimana ya, masuk di peti itu seperti apa sih, dimasukin lagi di tanah tuh, waduh, nanti dimakan lagi sama itu. Ada yang seperti itu kan? Ada yang berpikir seperti itu. Saya harap kalau kamu memiliki iman yang sungguh-sungguh di hadapan itu tidak memikirkan hal yang itu. Karena kita mati sekali, tapi kita akan bangkit bersama dengan Tuhan. Amin. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, itu adalah jaminan dia akan diselamatkan. Percaya tidak? Harusnya kita harus percaya. Karena kematian itu memang tidak bisa lagi kita mau bilang, oh nanti aja, nanti saya 70 tahun, nanti saya 80 tahun, nanti saya 100 tahun. Enggak. Kematian itu pasti datang. Pasti. Mau kita anak muda, anak kecil, dewasa, orang tua, pasti kita hadapi. Kita harus lewati. Karena memang mau tidak bisa ditolak, mau tidak bisa dilawan, mau tidak bisa ditawar. Namun Yesus memberikan jaminan. Dia melewati semuanya itu. Dalam 3 hari dikatakan kubur kosong, batu besar terguling, kain kapan tertinggal. Yesus tidak ada di sana. Ini bukan kebetulan. Ini adalah bukti kuasa Allah lebih besar dari maut. Kuasa Allah lebih besar dari maut. Hanya nanti kalau Bapak Ibu pasti ada yang mau tanya, kira-kira Yesus pada saat dia ada dalam kuburan itu kemana aja? Pasti ada yang mau tanya. Hari Sabtu itu dia kemana sih? Nanti di sana pasti Bapak Ibu nanti kalau buka itu banyak pengajaran-pengajaran yang membawa dan itu akan sesat. Ada yang bilang dia turun ke dunia orang mati, dia mengadakan penginjilan. Terus tidak ada lagi penginjilan di sana. Tidak ada. Tapi kenapa Yesus masuk ke sana? Dia hanya menyatakan kepada pasukan malaikat yang sudah jatuh dalam dosa, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia menyatakan dirinya bahwa dia menang, dia hidup. Itu hanya dia nyatakan di sana. Bukan ada pengajaran-pengajaran yang bilang dia akan adakan penginjilan lagi, orang-orang yang mati di sana nanti dibangkitkan supaya mereka selamat. Tidak ada. Dia hanya menyatakan bahwa kuasa Allah dia sudah pegang. Ada kemenangan di sana. Jadi hati-hati ya kalau kita dapat pengajaran bilang nanti kalau mati masih bisa bertobat.
karena cerita itu ada diceritakan di sana, ya. Jadi dia hanya menyatakan bahwa dia memiliki kuasa kebangkitan. Mungkin hari ini kita menghadapi maut dalam bentuk yang lain, masalah yang terasa mustahil. Mungkin masalah kita sudah bergumul, kok ini nggak selesai. Kok penyakit nggak sembuh-sembuh. Kegagalan hidup banyak terjadi dalam hidup kita. Beban semakin berat, apalagi hari-hari ini dibilang dengan kondisi dunia semakin berat. Tetapi ingat, Tuhan yang membangkitkan Yesus adalah Tuhan yang sama, yang bekerja dalam hidup kita. Amin. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, tapi dialah jaminan dalam hidup kita. Jaminan dalam kita berjalan bersama dengan kita. Oleh karenanya harus ingat itu. Tuhan yang sama, Dia dapat menolong kita. Amin. Yang kedua, kebangkitan Kristus mengalahkan dosa. Alkitab berkata, sengat maut adalah dosa. Artinya, dosa membawa kematian. Dosa memisahkan manusia dari Allah. Dosa menghancurkan hidup manusia. Tapi Yesus mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita. Tapi kebangkitannya adalah bukti bahwa dosa sudah dikalahkan. Kalau Yesus tidak bangkit, mungkin kita sampai hari ini kita masih hidup dalam dosa. Kita masih terikat. Kita masih merasa bersalah. Tapi karena Dia bangkit, kita diampuni, kita dibenarkan, dan kita dipulihkan berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh karenanya pagi hari ini, mari kembali diingatkan, engkau sudah diampuni melalui kebangkitan Tuhan Yesus yang telah mengampuni. Seharusnya kita semakin hari dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jangan lagi separuh-separuh. Berikan seluruh hidupmu. Berikan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Mungkin memang ada masalah, ada persoalan, ada masalah anak-anak kita, ada masalah suami kita, ada masalah pasangan hidup kita. Tetapi kalau engkau benar mempercayai Yesus sudah bangkit, dan itu semua Tuhan dapat menyelesaikannya, dan Tuhan dapat memampukan kita untuk kita melewati hari-hari kita. Karena memang selama kita ada di bumi, tidak ada seorang pun yang tidak harus menjalani kehidupan ini. Harus ada masalah, harus ada persoalan. Karena lewat masalah, lewat persoalan, saat kita bergantung kepada Allah, maka kita dapat berjalan, maka kita akan dapat kemenangan. Walaupun mungkin kemenangannya kecil, tapi kalau engkau setiap saat tak bergantung kepada Allah, kemenangan engkau akan dapat, engkau akan lewati. Oleh karenanya mari Bapak, lewat kebangkitan Kristus semuanya, Tuhan sudah menang di sana. Engkau seharusnya, engkau harus lebih lagi sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mungkin kita pagi hari ini yang hadir, ada yang merasa masa lalunya terlalu gelap, dosa terlalu banyak, hidup sudah hancur. Tetapi kebangkitan Yesus Kristus berkata, tidak ada dosa yang terlalu besar bagi kasih. Tidak ada dosa yang besar, karena kasih Tuhan senantiasa diberikan dalam kehidupan.
Karenanya hari ini kita bisa berkata, memulai hidup yang baru, meninggalkan kehidupan yang lama, berjalan dalam terang. Jangan lagi ingat masa lalu. Masa lalu kita semua kelam. Masa lalu kita, kalau kita ingat semuanya jahat. Tidak ada yang baik. Engkau harus berani nyatakan pagi ini, aku datang sungguh-sungguh kepada aku berjalan bersama Tuhan. Aku memang mungkin saya akan jatuh. Saya mungkin terjatuh dalam perjalanan hidup ini. Tapi ingat kembali, kebangkitan Tuhan sudah memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Yang ketiga, kebangkitan Kristus memberi pengharapan. Dunia berkata, hidup hanya sekali, setelah itu selesai. Makanya kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sudah, hidup kita di bumi ini hanya sekali. Sudah, senang-senang saja. Hiduplah berpoya-poya. Karena ini hanya sekali. Buat dosa. Hanya sekali di bumi. Pasti ada di antara kita seperti ini. Ada orang-orang yang teman kita untuk menasihati seperti ini. Tapi suatu hal saya akan kembali. Engkau harus berani berkata tidak. Berani berkata tidak. Karena apa dalam diri Kristus? Aku sudah dibangkitkan dalam kematian. Firman Tuhan berkata hidup tidak berhenti dari kematian. Karena Kristus bangkit. Kita memiliki masa depan. Hidup kekal. Pengharapan yang pasti. Inilah yang membuat orang percaya berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau engkau memang benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mempercayai Dia, percayalah, engkau akan memiliki kehidupan selanjutnya. Engkau bersama Dia, bersama di surga nanti. Serupa dengan Kristus, engkau berjalan serupa dengan Kristus. Pasti engkau akan bertemu juga orang-orang yang engkau kasih di bumi yang mengenal Tuhan dan mereka hidup dalam kebenaran Tuhan. Pasti kita akan bertemu dengan mereka. Jadi kematian di bumi itu hanya sementara. Kematian di bumi itu hanya sementara. Gak selamanya. Jadi jangan khawatir. Asalkan engkau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan bersama dengan Tuhan. Hidupi kehidupan Tuhan. Kau berjalan serupa dengan Tuhan. Karaktermu diubahkan karena kau berjalan dengan Tuhan. Percayalah, kita akan bersama-sama di dunia yang baru, surga yang Tuhan sudah janjikan bagi kita. Amin. Inilah kekuatan orang percaya, bukan karena tidak, tetapi karena ada harapan untuk masa depan. Yang keempat, kebangkitan Kristus mengubah hidup orang percaya. Perhatikan murid-murid sebelum kebangkitan. Mereka apa? Takut, bersembunyi, putus asa. Tetapi sesudah kebangkitan, apa yang mereka nyatakan? Mereka berani, penuh iman, memberitakan Injil, rela mati bagi Kristus. Apa yang mengubah mereka? Mereka bertemu dengan Yesus yang hidup. Kebangkitan bukan hanya doktrin, tapi kebangkitan adalah pengalaman-pengalaman kita berjalan bersama dengan Tuhan.
karena benar-benar Yesus bangkit. Hari ini mungkin banyak orang datang ke gereja, tahu tentang Tuhan, tetapi belum mengalami Tuhan. Saudara, iman Kristen bukan hanya tahu tentang Yesus, tetapi harus kita mengalami Yesus. Ketika kita sungguh-sungguh mengalami Dia, hidup kita berubah, hati kita dipulihkan, arah hidup diperjelas. Sehingga seharusnya orang yang mengenal Tuhan pasti kehidupannya berubah. Pasti berubah. Pasti berubah. Kalau tidak berubah, saya secara sebagai gembala pasti saya akan menyatakan dia tidak pernah berubah. Karena tingkah lakunya dia tidak mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Orang yang mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat seharusnya hidupnya pun berubah. Kita bukan masalah materi, Bapak Ibu, bukan masalah materi, bukan masalah materi. Sekarang orang kaya, sekaya apapun, tapi kalau dia tidak mengenal Tuhan, coba aja kamu tanya hidupnya pasti nggak tenang. Pasti mereka nggak tenang tidurnya. Pikirin, aduh, nanti harta saya gimana ya? Anak-anaknya banyak yang berantakan. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, mungkin memang kita nggak berkelebihan, tetapi kita bisa lewati hari ini, besok, seterusnya, bulan, tahun demi tahun. Seharusnya hidup kita harus seperti itu. Mungkin kita nggak boleh. Makanya kenapa saya nggak mau bicara tentang keuangan di sini? Saya tahu hidup kita. Yang penting hidup kita sudah benar di hadapan Tuhan. Gak perlu kita mau bicara masalah keuangan. Yang penting Bapak Ibu diubahkan, kenal Tuhan, kenal sumbernya. Jadi kita sebenarnya di bumi itu jangan berpikir kita itu harus enak-enak saja. Orang yang beriman itu karena memang sungguh-sungguh memang dia hanya mempercayakan hidupnya hanya bergantung kepada Tuhan. Itu yang benar. Kalau kita nanti ada segalanya, pasti kita nggak bergantung sama Tuhan. Apalagi kalau ekonomi kita bagus. Semua saya ada kendaraan, ada apa, saya mau kemana aja, saya mau makan apa. Tapi kalau Bapak Ibu kenal sumber, Bapak Ibu gak pernah ada. Walaupun memang ya pagi kita makan nasi sama garam, siangnya kita makan bayam sama airnya gak ada nasi. Hari ketiga kita nggak diizinkan gak makan, nggak apa-apa. Tapi engkau tetap mempercayai Tuhan. Amin. Jangan nanti pagi makan babi panggang, siang makan babi rica, sore apa namanya jadi kolesterol. Jadi sumbernya temu sumbernya. Kalau sudah ketemu dengan sumbernya, pasti hidup kita akan berubah. Amin. Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu.
Terima kasih buat kebenaran firman. Firman-Mu mungkin singkat pagi hari ini, tapi ada 4 hal dalam kebangkitan, khususnya terakhir. Kami mau benar-benar ingin berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, dan kami percaya dengan perjumpaan itulah kami diubahkan. Engkau nyatakan setiap kami, nyatakan dalam setiap hidup kami, sehingga kebenaran yang kami dengar pagi hari ini benar-benar masuk dan kami mengerti dan kami menjadi pelaku daripada firman. Olehnya Bapa, lewat kebangkitan, perayaan kebangkitan Paskah pagi hari ini, biarlah ini yang membuka kami lebih lagi untuk kami memandang kepada Allah, sehingga perjalanan hidup kami di bumi, kami tahu banyak persoalan, banyak masalah, tapi Tuhan akan tetap menuntun kami, karena kami mengenal Engkau dan Engkau Tuhan mengenal kami secara pribadi. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini ada ayat-ayat firman yang mungkin kita coba berikan. Ayat-ayat yang saya taruh di kolom khususnya, saya sudah berdoa. Bapak Ibu juga harus berdoa supaya apa yang Bapak Ibu terima, biar Bapak Ibu tanya sama Tuhan, ayat ini maksudnya. Kalau memang masih ada kekhawatiran, ya disitulah engkau harus meneguhkan hatimu, mempercayai sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi bukan telurnya ya. Nah, ayat yang Bapak Ibu terima harus sungguh-sungguh. Telurnya juga bisa dimakan. Oke ya, kita berdoa ya. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami siapkan hati kami mengambil bagian di dalam Engkau, pertama setiap kebenaran firman-Mu, setiap ayat firman yang menuntun kami setiap saat dimanapun kami berada, sehingga kita kami ditentukan oleh Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Menyucikan, bahkan mati
Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sudah diberkati firman Tuhan hari ini? Amin. Amin. Berkat kami yang terbaik buat Tuhan. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih pada Bapak Gembala buat kebenaran firman Tuhan yang sudah diperdengarkan. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, dan bersyukur Tuhan buat siang hari ini untuk kebenaran firman-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Kami percaya Bapa, lewat kuasa kebangkitan Tuhan, kuasa maha telah dikalahkan Tuhan. Bahkan dosa telah dikalahkan. Bahkan kami memiliki pengharapan hidup. Bahkan Tuhan, hidup kami diubahkan lewat kuasa kebangkitan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan firman di hati kami Bapa. Terlebih Tuhan, Roh-Mu yang kudus memberikan kami pemahaman yang benar akan firman. Jadikan kami pelaku firman itu sendiri Bapa, bukan hanya pendengar yang baik. Terima kasih Bapa. Berkati juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati untuk kami siang hari itu. Kau semakin pakai lebih giat, lebih luar biasa lagi Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berdiri memberitakan kebenaran firman Tuhan, ada banyak jumlah bilangan jiwa yang diselamatkan dan percaya kepada Engkau Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati hidupnya, berkati pelayanan. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Nilai persembahan ini Tuhan berguna untuk kemuliaan bagi nama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau juga akan memberkati setiap kami memberikan pada Engkau dengan sukacita Tuhan. 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Tuhan akan memberkati yang memberi dengan sukacita. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mengatakan kemenangan bersama Yesus Tuhan. Ku menang,
Puji nama Tuhan. Shalom. Masih ada sukacita saudara? Sudah sampai di siang hari, tapi sukacita kita tidak pernah pudar di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Berapa pengumuman? Yang pertama, saya ucapkan selamat ulang tahun kepada saudari Aswida. Tepat hari ini tanggal 5 April ya, tua ulang tahun dari Tuhan, selamat ulang tahun. Jadi selesai ibadah, pas ya momennya kita makan-makan. Puji Tuhan. Hari Jumat tetap ada doa malam jam 7 malam di gereja ya. Jadi Jemaat Tuhan kita sama-sama hadir. Setiap hari Jumat ada doa malam jam 7 malam. Yang pastinya Bapak Gembala sudah ada di tempat ini. Jadi saya juga mengundang kita semua untuk hadir pada doa malam hari Jumat jam 7 malam. Yang selanjutnya tanggal 11 April itu tepat hari Sabtu ada ibadah youth ya. Namun ibadah youth pemuda-pemudi kali ini dialihkan di GPIA Duta Mas Jakarta. GPIA Duta Mas Jakarta dalam rangka pasca ibadah BPD Jakarta dan Banten. Jadi gabungan. Jadi untuk Bapak Ibu, Saudara, terutama anak-anak muda, semua sudah daftar ya. Sudah daftar. Semua sudah daftar. Dan jika ada yang ingin ikut, boleh menghubungi pengurus youth yang ada. Karena di tanggal 11 itu kita akan berangkat bersama-sama ya. Berangkat bersama-sama dari tempat ini. Jadi para pemuda-pemudi nanti akan disiapkan kendaraannya. Kendaraannya akan disiapkan, kita berangkat menuju GPIA Duta Mas Jakarta. Sama besok tanggal 6 April itu ada ibadah Paskah gabungan juga BPD Banten, tepatnya di BSD GPIA El Gibor. Itu besok tanggal 6 April jam 5 sore. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika ada yang ingin ikut ibadah besok gabungan BPD Banten, habis ibadah ini boleh menghubungi Bapak Gembala atau para pengurus yang ada supaya nanti dipersiapkan semuanya untuk bisa berangkat ke GPIA El Gibor, tepatnya di BSD. Jadi ini ibadah Paskah bersama BPD Banten. Ya, mungkin untuk pengumuman, beberapa pengumuman itu saja. Ada lagi? Oh, Carolina. Oh ya, Caroline. Oh ya, Shalom. Selamat datang. Selamat datang di GPIA Eklesia. Itu saja. Caroline udah dapat telur? Sudah ya? Sudah. Tuhan. Ada lagi Bapak Ibu yang belum dapat telur mungkin? Sudah ya? Bapak Ibu, telur yang didapat itu sebagai ayat pegangan kita. Ya, artinya itu sudah didoakan dan itu memang dari Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita angkat satu pujian, satu yang kedua. Serupa dengan
Bapa, jika kami boleh mengadakan ibadah sampai siang hari ini Tuhan, itu semua tidak terlepas dari anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan pada ibadah kami hari ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan jika hari ini kami boleh mengingat Tuhan 2000 tahun yang lalu Engkau telah nyatakan kuasa kemenangan pada setiap kami, yaitu kebangkitan-Mu Tuhan tepat pada hari yang ketiga Tuhan pasca penderitaan yang Kau terima Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur atas kuasa kebangkitan yang Tuhan telah nyatakan dalam setiap kami. Itu sebabnya Bapa, ibadah yang kami jalani hari ini Tuhan, kami bersyukur dan kami bersukacita Bapa, karena Engkau telah menyertai ibadah kami sampai siang hari ini Tuhan. Terutama kepada setiap pelayan-Mu yang ada, yang telah melayani dari ibadah Jumat Agung hingga pada hari ini Tuhan Paskah Bapa. Engkau berkati setiap pelayan yang ada, baik dari WL, singer, pemusik, asyir, multimedia, bahkan guru-guru sekolah minggu yang ada Tuhan, dan terlebih juga pembawa kebenaran firman Tuhan. Kau berkati setiap kami Tuhan, bahkan jemaat-Mu Tuhan yang telah hadir pada ibadah Jumat Agung, ibadah Paskah hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersukacita pada siang hari ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudari kami Tuhan Aswida yang telah berulang tahun Tuhan hari ini. Kau tambahkan umurnya 1 tahun. Kau berkati Tuhan di umur yang baru, hidup yang baru Tuhan. Kau sertai baik dalam pekerjaannya Tuhan, usahanya Bapa. Kau berkati Tuhan kesehatannya, terlebih Tuhan Kau berkati Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Kiranya jemaat-Mu di tempat ini Tuhan semakin hari semakin mengerti dan semakin memahami tentang kebenaran Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang sedang sakit ataupun yang sedang mengalami kesusahan Tuhan. Kau berikan kesembuhan, Kau berikan juga jalan keluar Bapa, melalui kuasa perjamuan kudus-Mu Tuhan, melalui kebangkitan-Mu hari ini Tuhan. Kiranya yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Kristus, dan yang lemah, yang sulit, yang bingung, atau yang sedang khawatir, sedang takut, Kau berikan jalan keluar, Kau berikan keluargaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini. Terlebih juga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, kami bersatu hati Tuhan untuk pembelian rumah ini Tuhan. Secara pikiran kami, secara kekuatan kami mungkin kami tidak akan pernah mampu Bapa, tapi kami tahu Tuhan, selama berjalan bersama dengan Tuhan, yang mustahil menjadi tidak mustahil di hadapan Tuhan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, baik pembelian tanah gereja serta pembangunannya, karena hanya kuasa Tuhan, hanya iman kepada Tuhan yang kami percayai. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, dari pemimpin pusat sampai yang di daerah Tuhan, baik dari presiden, wakil presiden, para menteri, hingga RT RW yang ada Tuhan. Roh takut akan Tuhan hadir dalam setiap kehidupan mereka, sehingga ketika mereka memimpin bangsa ini, mereka hanya tahu mereka takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk siang hari ini, dan kami nyatakan doa ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus dalam pribadi Yesus yang sudah bangkit dan menang dari maut, memberikan kita kebahagiaan ke depan, berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Selalu untuk
selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, jangan langsung pulang. Ya. Kita duduk dulu.